Halo Re, perkenalkan nama saya Dika. Ini rekan saya Mas Kinan. Ini rekan saya Mas Napa. Ini rekan saya Mas Yusuf. Dan ini rekan saya Mas Atau. Kami akan menjelaskan materi tentang teknologi virtualisasi dan kontainer. Penjelasan materi ini mengupas secara komprehensif tentang pengertian, fungsi, cara kerja, jenis-jenis perangkat lunak hingga spesifikasi hardware yang diperlukan pada sistem virtualisasi dan kontainer. Selain itu juga akan dibahas aspek keamanan, studi kasus, implementasi nyata, pembahasan disusun dengan pendekatan yang kompleks, mendalam serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Untuk pemateri yang pertama dipersilahkan. Definisi virtualisasi. Virtualisasi adalah proses pembuatan versi dari sesuatu. Biasanya sumber daya perangkat keras seperti server, storage, ataupun perangkat jaringan, sehingga satu perangkat fisik dapat menjalankan beberapa mesin virtual atau VM yang terisolasi satu sama lain. Setiap VM memiliki sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi tersendiri, sehingga seolah-olah menjalankan perangkat fisik yang independen. Virtualisasi dibangun di atas teknologi yang disebut hypervisor, yaitu perangkat lunak atau firmware yang bertugas membagi, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya agar dapat digunakan oleh VM secara efisien. Aspek fundamental virtualisasi adalah kemampuannya untuk memperbanyak instansi dari sumber daya yang sama tanpa menambah perangkat keras fisik. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi pembelanjaan atau perangkat keras, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan infrastruktur TI. Fungsi utama virtualisasi yang pertama meliputi konsolidasi server, yaitu mengurangi jumlah perangkat fisik dengan mengagresikan beberapa server logis ke dalam satu hardware fisik, sehingga menurunkan biaya operasional dan konsumsi listrik. Yang kedua, pemisahan lingkungan, memungkinkan setiap aplikasi berjalan secara terpisah dalam VM yang berbeda, sehingga insiden pada satu aplikasi tidak berdampak pada aplikasi lain. Yang ketiga, skalabilitas, yaitu memudahkan penambahan atau pengurangan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan dengan cepat. Yang keempat, disaster recovery, yaitu menyederhanakan proses backup, cloning, dan pemulihan bencana dengan snapshot VM. Selanjutnya, uji coba dan pengembangan, yaitu memberikan kemudahan dalam menciptakan lingkungan uji coba tanpa mengganggu sistem utama. Yang terakhir, optimalisasi sumber daya, yaitu memaksimalkan pemanfaatan CPU, RAM, dan storage dibandingkan pola server tradisional. Selanjutnya, definisi kontainer akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Definisi kontainer. Kontainer adalah teknologi yang memungkinkan pengemasan kode aplikasi, dependensi, library, dan konfigurasi ke dalam satu entitas terisolasi yang dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa penyesuaian berarti. Kontainer beroperasi di tingkat sistem operasi dengan berbagai kernel, tetapi tetap terisolasi antar satu kontainer dengan yang lain. Teknologi kontainer ini diperkuat dengan konsep container engine seperti Docker, LXC, atau Podman yang memungkinkan pembuatan, distribusi, dan pengolahan kontainer secara efisien. Perbedaan mendasar kontainer dengan virtualisasi terletak pada layer isolasi. Jika virtualisasi berbasis hypervisor dengan setiap VM
menjalankan OS-nya masing-masing di atas hardware virtual kontainer berbagi OS host sehingga lebih ringan dan cepat dalam deployment serta resource sharing. Fungsi utama kontainer antara lain portabilitas aplikasi. Kontainer memastikan aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai infrastruktur dan platform tanpa perubahan konfigurasi. Isolasi proses. Setiap kontainer dapat menjalankan aplikasi tanpa campur baur dengan aplikasi lain, sehingga lebih aman dan terprediksi. Scalability dan orkestrasi. Dengan teknologi seperti Kubernetes, aplikasi dapat diskalakan secara otomatis dengan menambah atau mengurangi jumlah kontainer. Continuous Integration and Delivery atau CI/CD mendukung proses deployment modern yang cepat dan terotomasi. Efisiensi resource. Kontainer memanfaatkan sumber daya komputer secara optimal dengan overhead yang rendah karena tidak memerlukan booting OS penuh. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adau. Cara kerja virtualisasi. Virtualisasi bekerja dengan cara memasang hypervisor di atas hardware fisik atau sistem operasi host. Hypervisor membagi sumber daya komputer seperti CPU, memori dan penyimpanan serta mengalokasikannya ke VM yang berjalan di atasnya. Terdapat dua tipe utama hypervisor, Type 1 bare metal dan Type 2 trusted. Pada hypervisor Type 1, perangkat lunak ini berjalan langsung pada perangkat keras fisik, misal VMware, ASXE, Microsoft Hyper, VM, KVM, sehingga memiliki akses langsung ke perangkat keras dan menawarkan performa lebih baik. Pada hypervisor Type 2 seperti VirtualBox dan VMware Workstation, hypervisor berjalan di atas sistem operasi default sehingga lebih mudah digunakan untuk keperluan desktop, namun kinerjanya sedikit lebih rendah akibat tambahan layar. Setiap VM akan diberikan virtual disk, virtual NIC atau dikenal dengan network interface card, serta sumber daya virtual lain yang diatur oleh hypervisor. Proses booting VM serupa dengan perangkat fisik. Bootloader memulai proses, lalu menjalankan kernel OS virtual hingga OS aktif sepenuhnya. Dengan mekanisme ini, beberapa mesin virtual dapat berjalan dalam satu perangkat keras fisik tanpa membutuhkan alokasi perangkat untuk setiap sistem operasi. Hal ini memungkinkan isolasi antar sistem operasi dan aplikasi, sehingga apabila satu sistem mengalami gangguan, VM lain tetap berjalan optimal. Virtualisasi juga memudahkan proses migrasi VM antar server fisik, live migration, backup, dan restore. Proses snapshot memungkinkan pemulihan cepat apabila terjadi kesalahan atau kerusakan sistem. Cara kerja kontainer akan dijelaskan oleh Mas Kina. Cara kerja kontainer bekerja dengan mengisolasi aplikasi beserta dependensinya di dalam user space kernel host sehingga aplikasi berjalan dengan performa mendekati natif namun tetap terisolasi. Komponen utama pada sistem kontainer adalah image, template aplikasi berisi kode, dependensi, dan instruksi untuk menjalankan aplikasi. Container engine, perangkat lunak seperti Docker atau LXC yang bertugas menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer. Orchestration platform, sistem seperti Kubernetes untuk mengelola kontainer dalam skala besar secara otomatis.
Proses deployment kontainer dimulai dari pembuatan image, biasanya dengan Docker file, yang kemudian di-push ke registry. Image ini dapat di-pull dan di-run sebagai satu atau banyak kontainer pada host berbeda, tanpa penyesuaian, selama kernel host kompatibel. Karena memanfaatkan kernel host, startup kontainer sangat cepat dan overhead sumber daya sangat rendah. Keunggulan cara kerja kontainer. Isolasi pada kontainer dicapai melalui fitur Linux seperti Jgroups dan namespace, sehingga setiap kontainer mendapatkan resource limit dan tidak bisa mengakses file sistem atau proses milik kontainer lain. Dengan pendekatan ini, kontainer sangat cocok untuk aplikasi microservice yang membutuhkan deployment dan scaling yang cepat, serta integrasi yang mulus dengan pipeline DevOps atau CI atau CD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf. Jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi penuh. Full virtualization adalah teknik virtualisasi di mana hypervisor sepenuhnya mengemulasi perangkat keras sehingga VM tidak menyadari bahwa mereka berjalan di lingkungan virtual. VM menjalankan OS seolah-olah berada di perangkat keras fisik. Contoh, VMware, ESXi, Microsoft Hyper-V. Para virtualisasi VM menjalankan OS yang telah dimodifikasi untuk berkomunikasi langsung dengan hypervisor, sehingga overhead emulasi lebih kecil dan performa lebih optimal. Contohnya, shared para-virtualization. Virtualisasi berbasis sistem operasi atau OS level virtualization. Jenis ini menerapkan virtualisasi langsung di tingkat kernel, di mana banyak user space lingkungan diciptakan di atas satu kernel sistem operasi. Teknologi LXC atau Linux Container adalah implementasi nyata di metode ini. Virtualisasi penyimpanan. Virtualisasi storage menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu. Resource logis yang bisa diakses oleh sistem atau aplikasi, sehingga efisiensi pengguna storage meningkat. Virtualisasi jaringan. Teknik ini memungkinkan pembuatan beberapa jaringan virtual di atas satu perangkat keras fisik yang sama, mendukung segmentasi jaringan, VLAN, dan keamanan yang lebih baik. Virtualisasi desktop. VM ditempatkan di server pusat, sementara user mengakses desktop secara remote dari endpoint apapun, mendukung buyout dan efisiensi manajemen. Jenis virtualisasi tersebut memungkinkan organisasi memilih model nama yang paling relevan dengan kebutuhan serta tujuan operasional mereka. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Handika. Jenis-jenis kontainer Linux atau LXC. LXC merupakan teknologi kontainer awal yang memanfaatkan fitur kernel Linux atau Jgroups dan namespace untuk mengisolasi proses. LXC memungkinkan user menjalankan banyak sistem Linux independen like Wix VM dalam suatu host Linux. Sangat populer sebelum era Docker. Docker dapat dianggap sebagai standar de facto untuk kontainer. Docker memperkenalkan kemudahan dalam pembuatan, pengujian, dan deployment aplikasi serta image registry yang stabil. Komponen Docker seperti Docker Engine, Docker Compose, dan Docker Swarm memperkuat kebutuhan DevOps dan microservice. Podman adalah alternatif Docker yang sepenuhnya daemonless dan kompatibel dengan Docker CLI. Podman semakin populer untuk lingkungan enterprise yang membutuhkan keamanan lebih baik karena mendukung workless container RKT atau Rocket. Rocket dikembangkan oleh CoreUse
sebagai solusi untuk kebutuhan enterprise di luar Docker. Walau perkembangan stagnan sejak diambil alih oleh CNCF pada 2019, RKT sempat menjadi pesaing untuk use case microservice di lingkungan Kubernetes. Di pause. Containerd dan CRIO. Containerd adalah runtime ringan yang dikelola oleh CNCF dan digunakan sebagai backend Docker, sedangkan CRO dikembangkan sebagai runtime container khusus Kubernetes. Keduanya menyediakan interface standar agar bisa berjalan seamless di berbagai platform orkestrasi. Teknologi kontainer semakin berkembang seiring kebutuhan akan deployment yang lebih cepat, resource yang lebih efisien, serta integrasi mendalam dengan cloud dan arsitektur microservice. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Dava. Perangkat lunak virtualisasi utama, VMware, vSphere atau ESXi. VMware menjadi pionir teknologi virtualisasi dengan produk andalan vSphere dan ESXi yang menawarkan kestabilan fitur enterprise, live migration atau biasa disebut vMotion, serta manajemen center yang komprehensif. VMware banyak digunakan pada industri keuangan, telekomunikasi, maupun layanan digital skala besar. Yang kedua, Microsoft Hyper-V. Solusi virtualisasi buatan Microsoft ini diintegrasikan dengan Windows Server, menawarkan interface yang mudah digunakan, serta dukungan penuh pada infrastruktur Windows di enterprise. Hyper-V juga sangat diminati oleh organisasi yang juga berinvestasi pada ekosistem Microsoft. Yang ketiga, Kernel Based Virtual Machine atau KVM. KVM merupakan hypervisor berbasis kernel Linux yang digunakan komunitas open source. KVM menawarkan keunggulan dalam instalasi yang mudah, integrasi ke distribusi Linux, serta performa tinggi. Platform ini banyak diadopsi pada skenario cloud hosting serta mengembangkan aplikasi berbasis Linux. Yang keempat, Oracle VM dan Xen. Oracle VM mengadopsi hypervisor Xen yang juga menjadi basis bagi banyak cloud provider besar seperti Amazon, EC2. Xen dikenal dengan fleksibilitasnya, support untuk berbagai GUIS OS serta arsitektur modular. Yang terakhir, VirtualBox. VirtualBox populer sebagai solusi virtualisasi desktop, yaitu mendukung banyak OS, host, dan GUIS, serta ideal untuk kebutuhan lab, pengembangan maupun uji coba aplikasi secara lintas platform. Setiap perangkat lunak virtualisasi memiliki keunggulan serta kelemahan masing-masing, dan pemilihannya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan operasional, skill SDM, dan anggaran organisasi. Untuk perangkat lunak kontainer dan orkestrasi akan dijelaskan oleh Mas Atau. Perangkat lunak kontainer dan orkestrasi. Docker adalah kontainer engine paling populer berkat kemudahan pembuatan image, integrasi dengan pipeline CI atau CD, dan mendukung registry publik atau private. Docker engine mendominasi adopsi kontainerisasi pada bisnis berskala kecil, menengah hingga enterprise. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang dikembangkan Google dan kini dikelola oleh CNCF. Kubernetes mengotomatisasi deployment, scaling, monitoring, dan self-healing.
untuk aplikasi berbasis kontainer pada skala besar. Kubernetes mendukung berbagai runtime kontainer, Docker kontainer di CRI-O, sehingga sangat fleksibel bagi kebutuhan multi-cloud dan hybrid cloud. LXD dan LXD adalah teknologi open source berbasis kernel Linux yang menawarkan isolasi lebih sederhana dan ringan untuk penggunaan aplikasi yang tidak menggunakan fitur-fitur kompleks seperti Docker. Biasanya digunakan pada aplikasi server tradisional yang membutuhkan lingkungan lightweight. Postman menawarkan arsitektur tanpa damonless sehingga lebih aman, mendukung rootless container serta telah kompatibel dengan banyak tools ekosistem Docker. OpenShift dikembangkan oleh Red Hat sebagai platform Kubernetes Enterprise yang sudah dilengkapi pipeline CI/CD, registry dan keamanan tingkat enterprise sehingga mempercepat proses implementasi kontainer orchestration di lingkungan operasi. Tools lain, beberapa tools kontainer dan orkestrasi lain yang mulai banyak diadopsi adalah Nomad, HashiCorp, Rancher dan Docker Swarm dengan masing-masing keunggulan dalam integrasi, kemudahan setup manajemen skala menengah ke atas, pemilihan platform perangkat lunak kontainer dan orkestrasi sangat tergantung pada kebutuhan tingkat kompleksitas aplikasi, jumlah node serta tingkat integrasi dengan pipeline DevOps dan ekosistem cloud yang digunakan. Spesifikasi hardware untuk virtualisasi akan dijelaskan oleh Mas Kini. Spesifikasi hardware untuk virtualisasi. Syarat minimal hardware virtualisasi. Implementasi virtualisasi memerlukan hardware yang mendukung teknis virtualisasi seperti teknologi Intel VTX atau AMD V di level prosesor. Syarat minimal umum untuk menjalankan hypervisor serta VM antara lain prosesor multicore yang telah mendukung ekstensi virtualisasi VTX atau AMD V. RAM-nya, untuk RAM minimum 8 GB, namun disarankan lebih untuk jumlah VM banyak. Antara 16 sampai 64 GB ke atas untuk keperluan enterprise. Dan storage, penyimpanan SSD atau NVMe sangat direkomendasikan untuk mengurangi latensi, kapasitas minimal 250 GB. NIC, Network Interface Card, disarankan mendukung VLAN, bonding, dan throughput tinggi untuk VM yang intensif trafik jaringan. Motherboard, support terhadap virtualisasi di BIOS atau UEFI, dan mendukung ECC RAM untuk enterprise. Power supply dan cooling, performa stabil untuk operasional 24/7. Selain perangkat keras server, storage eksternal atau SAN juga banyak digunakan untuk kebutuhan snapshot, backup, hingga cluster failover. Kapabilitas tambahan untuk virtualisasi. Server enterprise umumnya menyertakan fitur hot swap, redundant, power supply, serta remote management, IPMI atau IDRAC atau ILO, guna memastikan uptime serta kemudahan pengelolaan. Virtualisasi juga membutuhkan backup storage yang andal dan jaringan berkecepatan tinggi untuk live migration VM secara seamless. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Spesifikasi hardware untuk kontainer. Syarat minimal hardware kontainer. Salah satu keunggulan utama kontainer adalah overheat menggunakan resource
yang jauh lebih rendah dibandingkan VM, sehingga hardware yang dibutuhkan lebih fleksibel. Syarat minimal menjalankan kontainer dengan Docker, LXC, ataupun Podman umumnya sebagai berikut. Yang pertama, prosesor dual core ke atas, mendukung teknologi hardware assisted virtualization jika ingin menjalankan kontainer yang membutuhkan kernel fitur khusus. Yang kedua, RAM minimum 2 GB untuk menjalankan 1-2 kontainer sederhana. Untuk production disarankan minimum 8-16 GB. Storage, saran penggunaan SSD NVMe untuk kecepatan 1-0, kapasitas tergantung jumlah image container yang berjalan. Lalu yang keempat, sistem operasi. Modern Linux, Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora dengan kernel 3.10 direkomendasikan versi terbaru. Lalu yang terakhir, network. Network adalah suatu atau lebih kartu jaringan untuk high availability atau traffic intensive container system. Untuk keamanan dalam virtualisasi akan dijelaskan oleh Mas Atau. Keamanan dalam virtualisasi. Virtualisasi memperkenalkan tantangan keamanan berupa serangan hypervisor. Jika hypervisor berhasil dieksploitasi, semua VM di bawahnya terdampak. Isolasi VM. Isolasi tidak selalu sempurna. Eksploitasi VM escape dapat menyebabkan serangan antar VM. Manajemen patch. Hypervisor dan VM harus selalu terpatch untuk menghindari eksploitasi kerentanan CVE. Manajemen akses. Privilege akses pada hypervisor harus direstrik secara ketat. Solusi keamanan yang diterapkan biasanya berupa segmentasi jaringan virtual, penggunaan firewall dan IDS/IPS, serta audit dan monitoring ketat pada aktivitas VM dan hypervisor. Best practice keamanan virtualisasi. Organisasi terkemuka menerapkan multi-layer security seperti enkripsi data address atau in transit, hardening hypervisor, penegakan prinsip least privilege access, serta backup rutin VM dengan enkripsi. Keamanan virtualisasi menuntut admin untuk memahami kerentanan dan melakukan mitigasi berlapis dengan alat bantu dari vendor maupun solusi open source. Keamanan dalam kontainer. Tantangan keamanan di kontainer. Teknologi kontainer meski efisien dan ringan tetap memiliki sejumlah tantangan keamanan. Kerentanan image. Image kontainer yang dipull dari registry publik kadang berisi vulnerability atau backdoor. Isolasi kernel. Karena berbagi kernel, serangan kontainer escape ke sistem host bisa berdampak ke seluruh lingkungan. Orkestrasi, miskonfigurasi. Kesalahan konfigurasi Kubernetes atau BAS dapat membuka celah privilege escalation, DDoS, hingga data breach. Manajemen akses dan secret. Banyak organisasi lalai mengelola secret, kredensial, atau API token secara aman di dalam environment kontainer. Pendekatan keamanan kontainer. Langkah mitigasi keamanan kontainer meliputi pembuatan image secara minimalis dari base image trusted, scanning vulnerability sebelum deployment, penggunaan tools seperti Docker Content Trust, dan penguatan rantai Armor Seccomp atau SC Linux di Linux host, pengelolaan secret, integrasi dengan tools seperti HashiCorp Vault, serta kebijakan RBAC atau Kubernetes namespace juga semakin umum diterapkan untuk keamanan produksi. Best practice dalam keamanan kontainer. Organisasi matang di bidang DevOps dan Cloud Native biasanya menerapkan pipeline image scanning, membatasi user dan capability kontainer, memantau aktivitas kontainer runtime,
hingga otomatisasi batch dan update di level base image maupun orchestrator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adao. Perbandingan kinerja virtualisasi base container, overhead dan performa. Virtualisasi cenderung memiliki overhead lebih besar karena setiap VM membutuhkan satu full OS dan kernel tersendiri, sehingga konsumsi resource RAM storage lebih banyak. Startup VM juga memerlukan waktu lebih lama akibat proses multi lengkap. Sementara itu container memanfaatkan kernel host sehingga proses inisialisasi sangat cepat, konsumsi sumber daya lebih efisien, serta memungkinkan scale out dinamis dan hitungan detik. Use case specific. VM lebih cocok untuk aplikasi legasi, multiplatform, atau membutuhkan isolasi ketat antar lingkungan operasi, misal kombinasi Windows dan Linux. Sedangkan container unggul pada aplikasi berbasis microservice, deployment cloud native, serta CI/CD dengan update aplikasi reguler. Penelitian dan studi empirik. Beberapa studi performa di Indonesia dan luar negeri menemukan bahwa dalam workload aplikasi web atau microservice, container menawarkan tempat yang lebih tinggi latensi rendah dibanding lingkungan virtualisasi konvensional. Namun pada aplikasi yang menuntut isolasi penuh atau arsitektur multi OS, VM tetap jadi pilihan utama. Studi kasus implementasi virtualisasi akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Studi kasus implementasi virtualisasi. Virtualisasi server di lingkungan enterprise. PTX, sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta, mengimplementasikan solusi VMware vSphere untuk menggantikan 20 server fisik menjadi hanya 4 server fisik. Dengan 60 VM aktif, hasilnya perusahaan mampu menurunkan biaya operasional hingga 60%, mengurangi konsumsi listrik, serta mengimplementasikan mekanisme disaster recovery hanya dengan fitur snapshot dan cloning di vSphere. Proses maintenance lebih mudah berkat live migration serta downtime aplikasi kritis hampir nol. Contoh lainnya, virtualisasi desktop untuk pendidikan. Sebuah universitas di Bandung mengadopsi virtualisasi desktop dengan Citrix Zen Desktop, sehingga 300 mahasiswa dapat mengakses lingkungan desktop yang seragam via thin client. Hal ini memudahkan manajemen software, keamanan, serta mengurangi pencurian data di endpoint. Implementasi virtualisasi ini umumnya terbukti meningkatkan efisiensi, memperkuat bisnis continuity, dan menekan TCO atau Total Cost of Ownership bagi organisasi berskala besar. Nah, untuk studi kasus implementasi kontainer, yaitu Docker dalam pengembangan software. Nah, salah satu perusahaan vintage di Indonesia mengadopsi Docker sebagai bagian utama dalam pipeline CI/CD-nya. Nah, setiap aplikasi komponen dibungkus dalam kontainer yang otomatis dibuild, diuji coba, dan biasanya didistribusikan ke berbagai cluster cloud. Nah, hasilnya waktu deployment aplikasi turun dari yang sebelumnya 2 jam menjadi 10 menit, serta konsisten hasil build di berbagai perangkat meningkat signifikan. Materi tentang Nutanix. Pengertian. Nutanix adalah platform Hyperconverged Infrastructure HCI yang menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu sistem untuk mempermudah pengelolaan data center. Komponen utamanya yaitu yang pertama AOS, Acropolis OS, mengatur sumber daya sistem. Yang kedua AHV,
Acropolis Hypervisor, menjalankan mesin virtual. Yang ketiga, Prisma, alat manajemen berbasis web. Yang keempat, Calm, otomatisasi dan orkestrasi aplikasi. Dan yang kelima, Storage Service, file, block, dan object storage. Dan cara kerja Nutanix, beberapa node server digabung menjadi satu klaster yang dikelola oleh AOS dan AHV. Semua sumber daya digunakan bersama dan bisa diperluas dengan menambah node baru. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dikelola melalui Prisma, performa tinggi, skalabilitas mudah, keamanan kuat, dan terintegrasi dengan cloud. Kekurangannya, biaya tinggi, perlu tenaga ahli, terbatas pada hardware tertentu. Dan contoh penggunaannya, yang pertama ada di data center perusahaan, yang kedua virtual desktop infrastruktur, yang ketiga private dan hybrid cloud, dan yang terakhir backup dan disaster recovery. Kesimpulannya, Nutanix menyatukan berbagai elemen IT dalam satu sistem terpadu, mempermudah pengelolaan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat kinerja infrastruktur. Sekian materi dari Nutanix. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sudah menjelaskan. Kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah virtualisasi dan kontainerisasi terbukti menjadi dua pilar utama dalam infrastruktur TI modern. Virtualisasi unggul dalam konsolidasi sumber daya, isolasi, serta penerapan pada modern. Virtualisasi unggul dalam konsolidasi sumber daya, isolasi, serta penerapan pada aplikasi legacy atau multi-use, sementara kontainer menawarkan kecepatan, efisiensi, resource, portabilitas, lintas platform, serta menjadi fondasi utama adopsi DevOps dan arsitektur microservice. Perangkat lunak seperti VMware, Hyper-V, dan KVM mewarnai ekosistem virtualisasi, sementara Docker, Kubernetes, dan Postman dominan dalam teknologi kontainer. Spesifikasi hardware untuk keduanya semakin fleksibel, namun tetap menuntut kecermatan pada aspek keamanan, manajemen, serta proses orchestration dan monitoring. Implementasi kedua teknologi ini di Indonesia dan di dunia telah membawa perubahan besar terhadap biaya, efisiensi, hingga kecepatan inovasi digital masa depan. Virtualisasi dan kontainerisasi diprediksi akan semakin terintegrasi dengan cloud, AI, edge computing, serta keamanan canggih untuk menopang kebutuhan bisnis era data driven. Sekian kita dari kelompok 2, jika ada salah kata dimohon maaf.